Bahasa Indonesia di bahasa Jepang. Bahasa Jepang di bahasa Indonesia. Kita mulai bahasa Indonesia di bahasa Jepang. Tak perlu dikatakan lagi, Indonesia dan Jepang adalah negara maritim. Meski secara geografis berjauhan, tetapi selama ratusan tahun telah terjadi interaksi satu sama lain ketika berlayar di laut lepas menggunakan kapal. Tanpa interaksi, tidak mungkin ada bahasa dan budaya yang sama. Entah disengaja atau tidak sengaja, ada banyak contoh kejadian interaksi bahasa dan budaya di dalam kedua negara. Nagasaki Champong. Penggunaan kata chanpong entah kenapa memberi gambaran dicampur. Gochamase ni shita mono dan jangan dicampur. Chanpon disuru nah. Maka kata ini tanpa perlu pikir panjang, secara alami dipakai sebagai bahasa Jepang. Asal kata ini adalah campur, yang di bahasa Indonesia berarti dijadikan satu. Okinawa memiliki masakan bernama goya chanpuru, yang menggunakan kata asli campur. Naraku. Kata ini di Jepang dipakai seperti ini. Naraku no te atau naraku ni uchiru, yang berarti masuk neraka. Tetapi, di panggung kabuki, sebutan naraku no te berarti lubang di panggung. Ini sebutan trik panggung untuk memunculkan pemain dari bawah ke atas panggung. Teater kabuki adalah teater paling populer di Jepang yang sukses besar di zaman Edo. Kata ini berasal dari bahasa Indonesia, yaitu neraka, yang diucapkan naraku atau neraku. Suruga. Suruga adalah nama daerah yang sekarang ada di bagian tengah dan timur prefektur Shizuoka. Rumah dari Ieyasu Tokugawa. Daerah ini pada saat itu disebut Shunshu. Nama daerah Suruga konon berasal dari kata bahasa Indonesia sorga atau surga yang memiliki arti surga. Pengucapan kata ini di telinga orang Jepang berbunyi soruga atau suruga. Mengingat bahwa ini adalah tanah subur yang menghadap ke gunung suci Gunung Fuji, maka nama daerah ini sudah tepat. Noruka, soruka. Menurut pengertian kita, sepertinya ini berarti noruka atau tomeruka, mau naik atau berhenti. Tetapi ini adalah bahasa Indonesia, yaitu neraka, surga, naraku, soruga, chikoku, gokuraku. Artinya adalah mau pergi ke surga atau jatuh ke jurang neraka. Di Jepang digunakan dengan ungkapan noruka, soruka, no tatakai, pertarungan neraka dan surga. Makanai. Kata ini mulai digunakan sejak zaman Heian. Kata kerja makanai adalah makanau, berarti bayaran. Pada zaman Edo, makanan untuk pekerja di rumah makan atau pedagang disebut makanai meshi dan masih digunakan hingga sekarang. Kemudian, tempat tinggal yang termasuk makanan disebut makanai tsuki no geshuku. Tapi, siapa yang menyangka istilah ini adalah bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, makan adalah kata kerja, berarti taberu atau shohi suru mono, makan atau konsumsi. Makanan adalah kata benda yang berarti shokuryo, shokuhin, atau shokuji. Makanai yang digunakan di bahasa Jepang memiliki kemiripan arti dengan makanan di bahasa Indonesia. Jagaimo. Jagaimo adalah jagatara imo atau umbi jagatara, kentang. Jagatara adalah Pulau Jawa. Konon, sejak zaman Edo, barang dagangan dari Pulau Jawa yang dibawa kapal Belanda disebut jagatara. Hingga kini, sebutan itu masih familiar di masyarakat Jepang. Selanjutnya, bahasa Jepang di bahasa Indonesia. Nangka. Ada yang bilang asal kata nangka adalah bahasa Jepang. Di masa penjajahan Jepang, ada tentara Jepang sedang berjalan dengan penduduk lokal dan melihat benda aneh yang besar bergantungan di sebuah pohon. Kemudian, dia menuju ke sana dan bertanya, "Arewa nanka? Itu apa?"
Lalu tentara yang lain ikutan bertanya, "Arewa nanka?" Tentara Jepang banyak yang berasal dari Kansai, dan dialek Kansai untuk nanka adalah nangka. Maka orang Indonesia jadi salah paham mengira buah itu disebut nangka di Jepang dan mulai ikut menyebut nangka juga. Nama itu mungkin lahir dari kesalahpahaman atau mungkin orang Indonesia setempat menyebutnya nangka untuk mengisengi tentara Jepang yang terus berisik bertanya, "Apa ada yang tahu sejarah nama nangka?" Manado, Manado. Manado adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang. Tetapi bagian mana dari nama tempat ini yang bahasa Jepang? Kalian saat mendengar ini pasti kaget. Minato, yang berarti pelabuhan. Konon, perompak Jepang yang sering mengunjungi daerah ini berseru Minato, Minado, atau Manado, sehingga membuat penduduk setempat mengira perompak itu menyebut nama daerah ini sebagai Manado atau Manado. Arama. Orang Jepang ketika terkejut terkadang spontan menggunakan kata seru arama. Orang Indonesia menggunakan kata alama untuk mengekspresikan rasa terkejut. Mungkin ucapan arama orang Jepang di telinga orang Indonesia menjadi alama. Masakah? Orang Jepang ketika menemukan suatu hal yang tidak terduga akan berseru masakah. Dan di Indonesia ada kata masakah yang memiliki arti sama. Menurut saya, masakah, tetapi itu benar. Kata ini kemungkinan berasal dari bahasa Jepang. Mochi. Ada makanan bernama mochi di dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kue beras ketan yang sama dengan mochi Jepang. Waktu zaman penjajahan Jepang, kudapan mochi diperkenalkan di Indonesia dan digunakan hingga sekarang.